Jemaat yang terkasih, mari kita bersukacita sebab pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus telah genap, yaitu membebaskan kita dari kungkungan kuasa dosa. Saat ini kita mengenang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada namanya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam Anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 4. Berilah
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang diambil dari Markus 1 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 100, ayat 3 dan ayat 5. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut bersalah akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menembus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222A, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Epistel bagi kita pada hari ini yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tertulis di Mazmur 68 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 19. Marilah kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, yang bumi bahkan langit, Sinai bergoyang Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawan tanah dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja dari segala tentara melarikan diri dan membagi-bagi harta. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika yang Maha Kuasa menyerahkan raja sana, turunlah salju di atas gunung. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjadi buruk kepada gunung ini dan menjadi tempat tinggal? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa keamanan. Engkau telah menerima bersama-sama bahkan dari berontak-berontak untuk diam di sana. Ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 226 ayat 1 dan ayat 2. Dia nomor
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 225 ayat 1 dan seterusnya. Menuju tanah
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Naboso Bulung dan remaja yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing melalui online streaming HKBP Jalan Lurah dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul. Ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya mengajak Ibu Bapak untuk turut membacanya dalam responsoria. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa bahagia dan penuh syukur melihat kita yang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, khususnya di HKBP Huria Kristen Batak Protestan, dan terkhusus lagi di Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Teng DIY yang mempergunakan acara yang sama pada hari ini, dan terkhusus lagi Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimahi Jalan Lurah. Kami atas nama pelayan HKBP Hatopan Distrik dan di Jalan Lurah ini, Pendeta Hasian BMS Purba dan Pendeta Todo Tua Sirait beserta seluruh majelis mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. So nagalido hamu nabaro na atong marbasa bata mau. Pinasama di bagasan las ni roha alanung ngabuhi hita pungurison nuaing pasca PPKM dilonggarkan. Songon na torok do hita na marminggu sadarion. Las roha madok maulihat itu Tuhani. Huhuma madok Tuhan asima roham harupati ibu ma pamaluk pon portibion.
asanggia boy hita mar minggu di bagasan lasni roha. Selamat hari kenaikan madihamu saluna. Ya, memang nak kini ngedei hubereng agak sulit sehingga tidak ketahuan apakah jemaat tahu lagunya atau tidak karena pakai masker. Mudah-mudahan ke depan kita tidak pakai masker lagi sehingga dipaksa harus bernyanyi meskipun tidak tahu lagunya ya. Para remaja napa subulung, selamat hari Hananaek bahasa Batak. Selamat hari kenaikan bahasa Indonesia. Selamat dalam bahasa Inggris hari ini apa adik-adik? Happy New Year, bukan. Happy Good Day, bukan. Happy Easter, bukan. Happy apa saat ini hari ini? Happy Day lah begitu ya. Oh Happy Day. Happy Ascension Day. Hari Yesus naik ke sorga. Dan sebelum ia naik ke sorga, pada hari Ascension Day itu Yesus mengucapkan salam perpisahan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan, meneguhkan iman mereka tentang Kristus. Tentang Yesus yang selama ini sudah bersama dengan mereka. Dan pada hari ini mereka harus berpisah dari Yesus yang telah mengamanatkan bagi mereka banyak hal. Ibu bapak, kalau kita merayakan Ascension Day, apa yang ingin diharapkan Tuhan dari jemaat? Apa yang diharapkan Tuhan dari murid-murid Yesus? Ketika mereka berdiskusi, mengamanatkan amanat tentang Yesus sendiri. Yang murid-muridnya sampai pada hari kenaikan Kristus, mereka masih berkutat pada masalah duniawi. Mereka masih berkutat pada persoalan dunia. Tentang kerajaan Israel, kapan akan dipulihkan. Dan ketika Yesus yang dalam pengakuan iman kita mengatakan bahwa Yesus anak Allah yang mati, bangkit, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga. Apa yang diharapkan Kristus dari murid-muridnya jika ia mengatakan bahwa aku akan datang kembali? Bahwa Yesus akan memulihkan dunia ini. Bahwa akan ada masanya bahwa kerajaan Allah akan didirikan di dunia ini. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah yang futuris, tetapi murid-muridnya masih berbicara tentang kerajaan Israel saat ini yang dijajah. Maka pesan pertama dari Ascension Day hari ini adalah Ari Hananaek ni Tuhan Yesus Tuban Wagijang Ima, sudahkah ibu bapak mengenal Yesus? Sudahkah kita mengenal Kristus yang kita akui setiap hari Minggu? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, dan turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Risalah iman kita
simpulkan dalam pengakuan pasal 2 tentang Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Yesus secara utuh di dalam iman kita? Sudahkah Kristus kita kenal sedemikian rupa? Karena apa, Ibu Bapak? Karena pengenalan kita kepada Kristus menentukan keteguhan iman kita. Karena pengenalan kita kepada Kristus menentukan cara kita untuk mengikut Dia. Karena pengenalan kita kepada Kristus menetapkan cara hidup kita di dunia ini dan juga di akan datang. Sehingga setiap kita di dalam perjalanan hidup kita telah benar-benar menetapkan cara, pola, metode hidup Kristus dalam cara, pola, metode hidup kita di dunia ini. Kepada apa Bang Pendeta? Kepada penderitaan, kepada kesukaran, kepada iman, pengharapan, kasih. Sehingga pancaran Kristus itu benar-benar terpancar dalam hidup kita setiap waktu. Tetapi orang-orang yang belum mengenal Kristus, maka ia masih tetap goncang, ia tetap gelisah, hatinya tetap khawatir. Ia senantiasa diliputi ketakutan dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Dan itu sebabnya Ibu Bapak ketika Yesus mengamanatkan kehidupannya kepada murid-muridnya, Thomas, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, berbincang dengan murid-muridnya, karena perpisahan Kristus ini sebenarnya tidak tiba-tiba. Kenaikan Yesus ke sorga bukan hal yang tiba-tiba, tetapi telah diamanatkan, telah dinubuatkan, telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Maka kalau ada orang yang masih belum mengenal Kristus, bahkan murid-muridnya pada Yohanes 14, Thomas, bagaimana Tuhan itu akan terjadi? Janganlah khawatir hatimu, jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi, kata Yesus, meninggalkan kamu, tetapi aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dalam pada itu, aku akan tetap meneguhkan imanmu melalui Roh Kudus. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, Ibu Bapak. Rancangan keselamatan itu telah ditetapkan Allah sejak dari semulanya. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah sebelah kanan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali sebelah kanan kedua, bahasa Batak. Audo haeon dohot hangoluan. Dangadong nasahat tuamai yeso marite sianau. Bahasa Sunda sebelah dangadong be jalan. Sebelah kiri bahasa Ahmadiyah mote. Bahasa Inggris. 1, 2, 3. Bagus. Ya. Ya itulah. Kalau pendeta pasti bagus semua. Akulah kebangkitan dan hidup. Kristus mengamanatkan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Thomas, kenallah aku, kata Kristus. Filipus, kenallah aku. Jangan gelisah hatimu. Jangan tawar hatimu. Ketika aku bersama dengan kamu, aku akan meninggalkan kamu suatu ketika. Berkumpullah engkau di Yerusalem sampai harinya tiba. Yesus Kristus telah mengamanatkan, menubuatkan segala sesuatunya kepada murid-muridnya. Kematiannya dan penderitaannya telah ia sampaikan. Kebangkitannya dan kemenangannya dari kuasa maut telah ia nyatakan. Kenaikannya ke surga ia sampaikan. Dan turunnya Roh Kudus nanti telah ia juga beritakan. Apa yang kurang Ibu Bapak dalam iman kita kepada Tuhan? Apa yang kurang
yang masih belum disampaikan oleh Tuhan, sehingga iman kita belum sempurna untuk benar-benar mengikuti Dia. Persoalannya adalah ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya bertahun-tahun melakukan banyak hal bersama dengan Kristus dalam kelaparan, sehingga 5.000 orang makan bersama juga dengan Yesus di dalam pemulihan kuasa mukjizat bagi orang-orang yang sakit, tetapi mereka belum mengenal Kristus. Tetapi mereka belum paham siapa itu Kristus. Kadangkala mereka merasa bahwa Yesus itu nabi. Kadangkala mereka juga menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah salah seorang reinkarnasi dari Nabi Elia yang di perjanjian lama begitu sangat kenal. Jangan-jangan Yesus itu adalah New Musa. Musa yang baru, yang ingin membawa Israel kepada kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Sampai pada titik itu ibu bapak, murid-murid Yesus belum mengenal Kristus sepenuhnya di dalam iman mereka. Karena itu jangan-jangan kita juga yang berkumpul pada Ascension Day hari ini belum mengenal Yesus secara sepenuhnya. Meskipun kita sejak lahir telah ditetapkan menjadi pengikut Kristus, meskipun kita sejak lahir telah menjadi percaya kepada Yesus, setiap hari kita bersekutu di dalam nama Yesus, tetapi Yesus belum kita pahami, belum kita kenal, bahkan belum kita tetapkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang telah naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah pengakuan iman kita. Kalau orang bertanya kepada ibu bapak, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu apa artinya? Sudahkah kita tahu menjawabnya? Kalau orang yang tidak mengerti, yang tidak mengenal Yesus, Yesus kalian itu, yang kalian akui sebagai Tuhan, mati, dikuburkan, menderita dulu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa Pontius Pilatus disebutkan dalam pengakuan iman percaya? Setiap minggu kita menyebutkan nama Pontius Pilatus. Jangan-jangan kita lebih cepat mengingat Pontius Pilatus daripada Yesus. Ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan Seol, kegelapan, maut, cengkraman kematian, dunia bawah. Pada hari yang ketiga bangkit pula katanya. Jangan-jangan orang Batak yang mengarang pengakuan iman Rasul ini. Pakai pula dia. Kamu pula katanya. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Itu apa maknanya bagi iman kita ibu bapak? Apa artinya bagi setiap orang yang percaya ketika ia mengaku pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Maka setiap kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Yang mengungkapkan dan mengutarakan pengakuan iman kita sebagai Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan ragukan ketuhanan Yesus. Jangan bimbang tentang Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Ia adalah Tuhan yang telah mengamanatkan dan melaksanakan kesempurnaan Yesus bagi hidup kita. Jangan seperti orang buta kita ibu bapak yang sedang memegang gajah, lalu ia memegang belalainya. Wah, gajah itu seperti besi yang sangat kokoh katanya, karena yang dipegang belalainya.
Lalu ia pegang telinga gajah. Orang buta itu mengatakan, gajah itu seperti piar-piar katanya. Pamiaran Niboras. Tahu pamiaran Niboras? Itu sangat lebar. Dan ia seperti melandai katanya. Karena ia memegang telinganya. Atau ia memegang kaki gajah. Wah, kaki gajah itu sangat kuat seperti pohon. Atau ia pegang tubuh gajah. Tubuh gajah itu besar sekali. Tidak bisa dipeluk karena begitu besarnya. Demikian orang buta bersaksi tentang gajah. Ia tidak bisa menggambarkan gajah secara sepenuhnya. Banyak orang Kristen juga, atau jangan-jangan seperti kita ketika kita mendengar khotbah, ketika kita diberitakan tentang Yesus, ketika kita diberitahukan tentang Kristus, tetapi kita belum mengerti, kita tidak tahu, kita tidak mengenal. Masih ingat kisah kelambu ibu bapak? Saya akan coba ulangi cerita kisah kelambu. Bukan kisah kelabu ya, kelambu. Seorang ibu mendengar halo-halo dari di sebuah desa, dari puskesmas. Bapak, ibu, saudara-saudara, mari kita menggerakkan 3M untuk melawan pandemi DBD, demam berdarah yang sedang menjangkit di desa kita, kata puskesmas ini sambil keliling berhalu-halu. Si ibu mendengar, oh ada demam berdarah. 3M. M yang pertama, kalau melawan demam berdarah, apa yang M yang pertama ibu, bapak? Yaitu membuang sampah yang bisa menampung air tempat jentik nyamuk bertumbuh. Dikuburkan, menguburkan itu. Kemudian menguras tempat air atau bak. Kemudian membuang sampah beserta tempat-tempatnya. Membuang sampah ke tempatnya, bukan beserta. Membuang sampah ke tempatnya. Dan jangan lupa, sebisa mungkin tidurlah mempergunakan kelambu, kata puskesmas ini, supaya nyamuk tidak bisa masuk ke tempat tidur ibu bapak. Kelambu katanya. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak kenal apa itu kelambu. Lalu ia pergi ke pasar, ke toko mau beli yang ia sebutkan tadi. Belum sampai di pasar, si ibu ini sudah lupa namanya. Karena dia tidak mencatat tadi apa yang ia akan beli. Pak, saya mau beli. Oh apa ibu? Apa ya itu yang kalau nyamuk katanya. Karena tidak tahu dia. Emangnya nyamuk, oh ini ada anti nyamuk elektrik, ada anti nyamuk asap. Oh bukan. Itu yang bapak tidak tahu. Pergi lagi ke toko lain. Tetap saja tidak tahu. Itu yang kalau malam-malam dipakai pak, supaya nyamuk tidak menggigit kita katanya. Wah ini saja ada raket elektronik. Ibu nanti seperti badminton saja, raket ke sini, cemes ke sini, pukul ke sini, nyamuk akan mati. Kata, bukan. Apa namanya kemarin? Lalu pergi lagi. Jurus terakhirlah dipakai si ibu ini. Pak, ada yang mau saya beli. Apa itu? Itu menghalau nyamuk. Kedua, malam-malam dipakai. Ketiga, nyamuk di luar, orang di dalam, katanya begitu. Kalau nyamuknya di luar, orangnya di dalam. Oh, kelambu. Itu yang mau saya beli.
kelambu. Nyamuk di dalam, orang di luar. Terbalik. Nyamuk di luar, orang di dalam. Wah, si ibu ini senang. Si ibu ini bersuka cita. Benarlah bahwa serangan nyamuk bisa dihalau oleh kelambu. Dia tidak tahu. Seperti itulah banyak orang ibu bapak ketika menjalani hidupnya. Ia susah, ia gelisah, ia kacau. Jangan-jangan ketika menjalani hidupnya lebih sering ia khawatir daripada beriman kepada Kristus, kepada Tuhan. Karena apa? Karena belum mengenal Yesus dalam hidupnya. Belum mengenal Kristus dalam hidupnya. Kenaikan Yesus ke surga telah menetapkan bagi kita siapa Yesus sebenarnya. Jangan ragu, ibu bapak, jangan bimbang. Meskipun kita masih di dunia ini, sebagaimana Yesus katakan, akan ada waktunya, akan tiba waktunya, kerajaan Romawi, kerajaan-kerajaan dunia akan runtuh dan berakhir. Sama seperti kenaikannya ke surga, ibu bapak, ia dikelilingi embun kemuliaan. Yesus naik ke surga, demikian juga nanti dia dalam futuris kedatangan Kristus yang kedua kali, ia juga akan bersama-sama dengan awan kemuliaan, ditemani dan dikelilingi oleh bala tentara surga dan para malaikat, menyatakan kemuliaannya di bumi ini. Lalu kerajaan-kerajaan dunia akan runtuh, kuasa-kuasa akan berakhir, yang ada hanya Kristus berkuasa di dalam kemuliaannya. Tetapi Yesus menyadarkan murid-muridnya, masih akan ada waktu, masih akan ada kesempatan. Kamu tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu kapan waktunya. Karena itu ibu bapak, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengikut Yesus sepenuhnya di dalam iman kita, supaya hidup kita tidak khawatir berlebihan, supaya hidup kita tidak cemas melampaui kemampuan kita, supaya kita tidak takut di dalam perjalanan hidup kita. Maka peganglah Kristus di dalam hidup kita, meneguhkan iman kita untuk memantapkan langkah kita bersama-sama dengan Yesus yang telah mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak dia akan datang. Sekarang kita masih punya waktu kairos, punya kesempatan kronos. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, Yesus mengamanatkan kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita, untuk menjadi pembawa Injil di dalam hidup kita kepada Samaria, Judea, Yerusalem. Awalnya titik berangkatnya dari Yerusalem, Samaria, Judea, dan sampai ke seluruh bumi. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menyaksikan imannya kepada Yesus di dalam keteguhan, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan nanti akan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang berkuasa untuk menguatkan, untuk meneguhkan kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka ibu bapak, kenaikan Yesus Kristus juga sekaligus menetapkan kita bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini, bahwa kita telah dimenangkan dari dunia kegelapan, dan nanti hidup kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Jadi ada 3 periode waktu yang dilampaui oleh Kristus sebagai Tuhan. Ia ada pada saat ini, ia telah turun ke dunia bawah, dan nanti ia akan berkuasa dan dimuliakan di dalam kedatangannya yang kedua kali. Demikian juga dengan kita ibu bapak.
saat ini kita ada. Dan kita telah dimenangkan dari dunia kematian. Karena untuk itulah Yesus mati bagi kita. Karena dengan demikianlah Yesus menebus kita. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya, dalam kehidupan yang kekal. Jadi jangan terlampau dan terlalu terbebani kita ibu bapak jika kita bukan pemilik dunia ini. Jika memang kita bukan orang-orang yang terkemuka di dunia ini, biarlah hati kita kerdil, biarlah hati kita tawar jika kita tidak menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau yang di dunia ini kita hanya terus berusaha, kita hanya terus memperlengkapi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi biarlah kita cemas jika kita bukan orang-orang yang terpilih untuk menjadi pewaris kerajaan Tuhan dan kehidupan yang selama-lamanya. Selama di dunia ini tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk terbebas sepenuhnya dari kesukaran. Semua kita menanggung kesukaran kita masing-masing sebagai saksi Kristus. Karena ketika salib telah dilengketkan, salib telah dimateraikan dalam kehidupan ibu bapa dan kehidupan kita setiap waktu, maka di dalam salib Kristus itu juga kita terima konsekuensi iman kita akan Kristus. Konsekuensi iman kita menjadi pengikut Yesus yang bisa saja tidak mengenakan, yang bisa saja menjadikan kita terpinggirkan, yang bisa saja menjadikan ibu bapak tidak terpilih, yang bisa saja menjadikan ibu bapak dikerdilkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tetapi sebagai saksi Kristus yang diteguhkan, tidak ada sedikit pun tawar hati bagi orang yang percaya untuk tetap menyaksikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak kami yang masih muda, hei kamu, ketika Kristus telah dimateraikan di dadamu, tidak hanya melalui kalung salibmu, tetapi di dalam hatimu termateraikan Kristus, maka pada saat itu juga kita menerima konsekuensi salib Kristus dalam kehidupan kita. Kamu bisa saja kalah, lose, fail, dan tidak terpilih dalam penawaran-penawaran dunia ini. Itu akan menguji imanmu seberapa besar kita akan mengikut Kristus dan menetapkan langkah kita tetap bersama Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi bagi orang-orang yang telah mengenal Kristus sepenuhnya di dalam hatinya, ia akan bersaksi tentang Yesus, ia akan bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus mengalami persoalan dunia, ia harus mengalami persoalan kedagingan, ia harus mengalami persoalan lahiriah, flesh dalam kehidupannya, tetapi persoalan batiniah dan imannya telah diperlengkapi dan disempurnakan oleh Yesus di dalam kenaikannya ke sorga. Dari Galilea, murid-murid itu diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Dan kita sangat bersuka cita, sekolah minggu kita HKBP Jalan Lurah dalam perayaan Paskah kemarin bersaksi melalui persembahan untuk menyumbangkan meja, beberapa mungkin papan tulis, beberapa untuk rumah belajar Ahjau di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Mereka turut serta untuk menyumbangkan alat-alat tulis di desa Pekabaran Injil di Pulau Rupat. Dan
itu sudah kita sampaikan. Terpujilah Tuhan. Ibu bapak, apa yang bisa kita berikan menjadi saksi Kristus? Apa yang bisa kita lakukan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini? Biarlah hidup kita berkenan bagi kemuliaan-Nya, tetapi juga mari kita bersaksi. Dan terkhususnya kesaksian kita akan dibuktikan dalam mengikut Yesus di dalam pembangunan HKBP Jalalurah. Panitia sampai-sampai ikut juga pada hari kenaikan ini, ada tukang di situ ya. Kurang tahu tujuannya, tapi mungkin supaya mereka mendengar khotbah ini juga sedikit-sedikit pagi ini, supaya mereka mendengar Yesus kita yang telah bangkit ke surga ya. Tapi itulah akan menjadi sarana juga bagi kita, karena mereka akan melihat, oh betapa para pengikut Yesus itu sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih untuk terus menerus menjadikan iman mereka semakin diteguhkan dan dibuktikan di dalam mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita menerima karunia Roh Kudus, kuasa bagi kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk percaya sepenuhnya akan pengakuan iman kami kepada Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan semasa hidup kami di dunia ini, biarlah Tuhan semasa Tuhan kasih waktu bagi kami di dunia ini, kami teguh mengikut Tuhan. Walaupun mungkin ada konsekuensi lahiriah, ada konsekuensi duniawi yang bisa kami pikul, tetapi karena pengenalan kami akan Kristus yang sudah sempurna, menetapkan kami untuk teguh mengikut Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang merayakan kenaikan Yesus ke surga hari ini. Sukacita surgawi melingkupi kami pada kebaktian ini. Tuhan, di dalam kenaikan-Mu ke surga telah menetapkan kami untuk mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya semakin teguh, kuat dan kokoh untuk mengikut Tuhan. Meskipun banyak persoalan, tantangan, kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit, kematian yang bisa menjadikan iman kami diuji, tetapi kami tetap teguh untuk mengikut Kristus. Berkati jemaat Tuhan hari ini, biarlah Tuhan para remaja semakin dikuatkan mengenal Engkau, para naposo bulung diberkati untuk mengikut Tuhan, dan hidup mereka dianugerahkan kebajikan, menjalani hidupnya di masa muda mereka mengenal Kristus. Dan di dalam setiap persoalan, tantangan, pekerjaan, jodoh, apapun yang mereka hadapi, seleksi, penerimaan mahasiswa, ujian-ujian di sekolah mereka, menjadikan mereka semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Berkati para orang tua membimbing anak-anak mereka, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga setiap hal menjadi sukacita, saluran berkat bagi hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah sakit Tuhan, Nyonya Siegian Borusi Tompul, dan juga yang dirawat di rumah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang memberkati pengobatan mereka, menjamah tubuh mereka sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Berkati juga Tuhan HKBP Jalalurah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup kami melalui
pola hidup kami, cara hidup kami yang penuh kerukunan, kedamaian di tengah persekutuan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah naik ke surga menyempurnakan keselamatan bagi kami. Biarlah kami di dalam menjalani hidup kami di dunia ini senantiasa diliputi dan dilingkupi kuasa kemenangan Kristus di dalam kematian, kebangkitan, dan juga di dalam kenaikan Yesus ke surga, sehingga setiap kami juga di dalam ketetapan hati dan keteguhan hati mengikut jejak kaki Kristus di dalam hidup kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Buku Nyanyian HKBP nomor 355 dan mengumpulkan. Tuhan
Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kenaikan Yesus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kami dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Kami juga mengingat amanatnya kepada murid-muridnya, agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Saat ini ketika Tuhan menyampaikan amanatnya melalui muridnya, marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk, agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah dari segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan kepada surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami,
agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah di dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gereja atau di gedung sekolah atau di rumah masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami di sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari kenaikan Yesus.